di Point Cafe. Di Point Cafe sendiri, malam ini Riko sedang melayani pesanan customer. Ipang sendiri sedang melayani customer di kasir. Suasana Indomaret malam ini cukup sepi. Hanya di luar saja terdapat customer yang sedang ngopi. Ipang masuk bersama Dendi dan juga Ita anak baru. Sedangkan Ipung sendiri masuk pagi. Dan sebentar lagi akan datang menemui Ipang sembari ngopi di Point Cafe. Tak hanya Ipang, Riko pun juga sama sedang menunggu Mas Rocky datang dan juga sama hendak ngopi dan nongkrong di Point. Ya, Riko sedih karena lusa Mas Rocky harus pulang ke kampung Pak Munir selama beberapa hari. Itu karena ada sanak keluarganya yang kritis. Dan di sela-sela meracik kopi, Mas Rocky datang terlebih dulu. "Mas," sapa Ipang, dan Riko seketika menoleh, dan baik Riko maupun Mas Rocky saling melempar senyum satu sama lain. "Ipung belum datang, Pang." "Belum, Mas, abis ini kayaknya." "Oh, ya." Mas Rocky pun menghampiri Riko yang terlihat sibuk. "Kopi, Mas." "Boleh. Tapi ntar dulu ya, ini masih ada orderan banyak dari cewek-cewek yang di depan." "Oh, santai. Lagian kan kita nggak belanja ke pasar malam ini." "Iya, Mas. Mau kopi apa?" "Apa ya? Ini baru kok." "Yang mana?" "Pisang hijau latte." "Ya, kayaknya enak. Mas mau?" "Karamel macchiato aja deh." "Yang hot apa ice, Mas?" "Yang es aja kok." "Mau nambah topping nggak?" "Nggak usah kok, polos aja kayak biasanya." "Berapa kok?" "Nggak usah." "Oh iya, Mas duduk di dalam aja ya, biar gue nggak kesepian." "Iya." Ya, Mas Rocky pun berjalan mencari snack atau cemilan dan bertemu Dendi yang sedang mendisplay snack-snack yang kebetulan kosong. "Nyari apa, Mas?" "Kacang ya?" "Enggak, nyari biskuit kesukaan Riko. Yang tengahnya ada kejunya itu. Mana ya tempatnya? Perasaan kemarin di sini." "Namanya apa, Mas?" "Biskuit di sana tempatnya." "Lupa namanya. Apa habis ya?" "Ini maksud Mas." "Oh iya. Ambilin 2. Nih, makasih." "Den." "Ya, Mas." "Itu anak baru." "Iya, Mas. Kenapa?" "Gak naksir." "Sampai saat ini gak ada yang menggantikan posisi Dinda di hati gue, Mas." "Waduh, susah ya kalau emang udah menjalar." "Susah banget, Mas." "Heh, ngapain kalian mojok?" teriak Riko yang membuat Ipang ikut memperhatikan Mas Rocky dan Dendi. Hingga kemudian, set, Dendi seketika merangkul Mas Rocky di depan Riko. Sampai Riko dan Ipang juga melongo. "Kok, kayaknya gue mau move on aja deh dari Dinda. Tapi lo mau sharing Mas Rocky buat gue ya?" "Enak aja, gak rela bagi-bagi. Lo pikir Mas Ipul, kepala toko kita, threesome sama teman-temannya?" teriak Mas Ipul tiba-tiba membuka pintu yang membuat Riko terkejut. Dan Dendi seketika melepas rangkulannya pada Mas Rocky. Suasana jadi tegang saat Mas Ipul datang kembali. Riko makin panik saat Mas Ipul mendekati Mas Rocky dan set, Mas Rocky terkejut ketika Mas Ipul menepuk pundaknya Mas Rocky. "Berapa lama Mas Rocky tutup warung?" "Jangan lama-lama, nanti aku kangen." Mas Ipul melirik Riko. "Kangen dendeng maksudnya." "Hah, cuma 3-4 hari kok, Mas." "Ya sudah kalau gitu, terpaksa puasa beberapa hari ini karena udah terlanjur cocok sama masakan Mas Rocky." "Bisa aja Mas Ipul. Tenang aja urusan Riko, biar aku yang awasin kalau dia ganjen sama cowok." "Siap." "Kok ada promo gak selain Senin?" "Yang ini aja promonya. Buatin Mas hot latte ya." "Iya, Mas." Ucap Riko, dan Mas Ipul pun keluar toko dan duduk bersama kedua temannya. "Kok ini Mas beliin jajan kesukaanmu?" "Hehe, inget aja. Bentar ya Mas, gue nganter kopi dulu ke depan, habis ini buatin kopi Mas. Santai aja." "Nah, itu Ipung, Pang." Lihat Dendi dan Ipang pun memperhatikan Ipung yang baru turun dari mobil. Om Ihsan yang lanjut berhenti, dan kini Ipung masuk ke Indomaret. "Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja," sapa Ipang yang membuat Ipung jadi tersenyum salting lalu menghampiri Ipang di kasir. Jadi bingung mau belanja apa. Ah, ini aja deh." Set, ucap Ipung mengambil kondom di depan kasir yang membuat Ipang shock. "Ngapain?" "Tumben. Gak enak, kan gue gak pernah pakai. Gue yang make, gue pengen ganti posisi. Gue di atas, lo di bawah. Jangan mimpi. Sekali boti, tetap boti. Kita lihat aja nanti. Scan." "Gak mau." "Scan." "Gak bakal." Klik.
Seketika Ipang terkejut saat Ipung lancang men-scan sendiri di komputer Ipang. Permisi. Oh, iya, ini aja Bu. Ya. Ipang pun mau tak mau mengasiri Ipung dan Ipung meletakkan uang di meja kasir, mengambil kondom lalu duduk di kursi poin menghampiri Mas Rocky yang masih menunggu Riko mengantar kopi pada cewek-cewek yang sedang nongki-nongki di depan. Udah lama Mas? Baru juga. Kamu ngapain? Beli kondom? Tanya Mas Rocky yang membuat Ipung tersenyum salting. Emang Riko gak pernah nyoba Mas? Ganti peran, bisik Ipung pelan. Hah, pernah iseng-iseng. Tapi gak beneran, mana bisa. Jugaan, Mas gak ngasih, ada-ada aja. Lagian Mas udah bener jadi cowoknya, biar dia jadi ceweknya. Karena kalau Mas yang bayangin, kok ngilu. Mas udah terlanjur enak di atas, Bung. Oh, kalau cuma iseng sih, gue sering. Kadang gue coba-coba tuh, pas Ipang tidur. Pas kerasa dia bangun, marah. Ngomong apaan sih? Kok serius banget? Ucap Riko yang baru masuk. Kopi. Kopi apa? Wah, ada yang baru nih, es pisang hijau. Ini aja deh, nyoba. Jangan manis-manis ya, karena yang di kasir udah manis, teriak Ipung. Dan Ipang yang sedang mengasiri itu pun tersenyum meski fokus pada layar komputernya. Seketika Mas Rocky, Riko, dan Dendi ikut tertawa. Dan waktu saat ini menunjukkan pukul 10. Bagong terlihat masuk bersama Engkus. Mereka datang, ucap Dendi senang saat melihat Bagong dan Engkus. Dan sebentar lagi pergantian shift. Dan Ipung yang melihat Bagong masuk itu seketika usil. Gong, cie, yang semalam nginep di kos Bogang, teriak Ipung yang membuat Bagong malu dengan yang lain. Apaan sih? Kita nggak ngapa-ngapain kok, orang gue cuma numpang tidur. Tapi kok kata Bogang, lo nggak cuma numpang tidur aja, tapi numpang ngecas kan? Yang dicas siapa nih? Teriak Dendi meledek. Dan Kus yang tak terima dengan bulian Ipung itu menghampiri Ipung dan sembari menarik kerah jaket Ipung. Jangan samain Bagong sama lu pada ya. Bagong gak seperti yang kalian pikir, ucap Engkus yang membuat Ipang dikasih panik. Dan Mas Riko juga Bagong siaga melerai. Ipung membuang tangan Kus dan tersenyum sinis. Kus, udah, ayo. Katanya kalian bestie. Kalau lo emang teman Bagong, harusnya lo tahu teman lo kayak gimana. Kenapa? Lo gak suka dengan perubahan teman lo? Kenapa? Takut gak punya teman? Kurang aja. Kus, udah, ayo, ucap Bagong langsung menarik Kus dan mengajaknya bersiap ganti shift. Tatapan Kus pada Ipang pun tajam, namun Ipang berusaha tetap santai dan tak terpancing. Itu memang Ipung usil juga. Biarkan saja Ipang yang akan menghukum Ipung nanti ketika pulang. Nih Mas, nih Pung, nih duitnya. Ya, singkat cerita setelah pergantian shift, Ipang, Dendi, dan Riko bersiap pulang. Ipung, Mas Rocky, dan Riko memilih berjalan keluar dan tak lama kemudian Ipang dan Dendi keluar. Gue balik dulu ya, pamit Dendi. Pung, gue gak mau kayak tadi terulang lagi ya. Yang mana? Yang kondom? Bukan. Sikap lo sama Bagong. Kenapa? Lo takut sama Engkus? Gue cuma bercanda, gak bermaksud ngebully. Perasaan wajar deh. Gue gak pernah takut sama Engkus. Tapi satu hal yang harus lo ingat, Pung. Tidak semua hal bisa dibuat bahan candaan. Dan tidak semua orang bisa diajak bercanda. Kaku banget hidup orang yang gak bisa diajak bercanda. Pung. Iya maaf. Yaudah, kita cari makan. Lo mau makan apa? Apa aja terserah lo. Yaudah, gue pengen ayam goreng. Oke. Ya, Ipang pun memboceng Ipung dan membawanya ke tempat makan penjual ayam goreng. Ipung memeluk Ipang erat-erat seperti biasa dan Ipang hanya tersenyum sembari fokus mengemudikan motornya. Dan tak lama kemudian sampai dan keduanya pun masuk dan memesan makanan keduanya. Lo mau apa, Pung? Ayam goreng aja deh, tapi yang paha ya. Mas, ayam goreng 2 ya, 1 paha 1 dada, sama pete 1 ya, minumnya es teh 2. Oke, ditunggu sebentar ya. Ya, keduanya pun menunggu pesanan. Dan ketika menunggu pesanan,
Ipang merasa tak nyaman ketika Ipang dan Ipung menjadi pusat perhatian, baik cowok-cowok yang di depan keduanya maupun di belakangnya. Dan bahkan Ipung juga turut mendengar samar-samar ada yang membicarakan keduanya. Kalau dilihat dari penampakan mereka sih, pasti maho. Jangan lihat orang dari casing, gak semua cowok berduaan itu belok. Sahabatan kali wajar, masa makan berdua aja gay? Yeay. Tapi kalau dilihat dari gerak-gerik mereka, kelihatan mereka pelangi. Tahu dari mana? Jangan-jangan lo pelangi juga. Enak aja. Kenapa gue tahu? Karena gue trauma pas pengalaman nge-gym. Sampai kapok. Hampir aja gue dilecehin sama orang-orang kayak mereka. Udah biarin aja, napa sih? Tahu juga mereka gak bikin onar, gak ganggu kita. Semasi gak ngerusak ternak warga, biarin aja bray. Urusan orang masing-masing. Lagian gue dulu pernah punya teman kayak mereka. Cuman kisah cinta mereka harus usai karena salah satu di antara mereka terpaksa menikah. Ya iyalah, hubungan kayak mereka gak jelas. Mau dibawa kemana? Lama-lama juga putus. Kalau gak kayak kasus-kasus yang udah-udah. Kayak mutilasi tuh. Kaum seperti mereka menjijikan dan mengerikan, amit-amit. Seketika Ipung merasa terpancing, hingga kemudian Ipang seketika menahan Ipung saat Ipung hendak berdiri dan mau melabrak orang di belakangnya. Duduk. Tapi dia menghina kita. Gue bilang duduk. Ipung pun menurut, mengambil kerupuk dan mencemilnya dengan ekspresi kesal, dan Ipang yang paham dengan kesalahan Ipung itu berusaha untuk menenangkannya. Hei, jangan diambil hati. Apa yang dikatakan mereka ada benarnya. Abaikan saja. Kok lo belain mereka? Lo gak sakit hati dikatain mereka? Padahal gak semua maho kayak yang mereka omongin. Masih banyak maho yang baik-baik dan gak segitunya. Kenapa mereka masih menyalahkan kita? Dan kenapa lo diem? Oh, gue tahu lo masih merasa straight. Di sini cuma gue aja yang merasa tersinggung karena gue yang gay. Iya, gue salah. Orang kayak gue salah, semua maho salah. Shh, ingat, di mata mereka, kita tetap salah. Jangankan di mata manusia, di mata Tuhan aja kita salah. Brak, jangan bawa-bawa Tuhan ya. Sorry, ucap Ipung, segera sadar dan menoleh kanan dan kiri saat keduanya berdebat, sampai lagi-lagi keduanya jadi pusat perhatian. Beruntung Ipang langsung pura-pura cengangas-cengenges, mencairkan suasana. Dan Ipung pun pura-pura request lagu saat ada pengamen yang datang. Situasi kembali aman. Pung, iya maaf, iya gue salah. Pung, gue tahu apa yang lo rasain. Percuma kita melawan mereka, abaikan saja. Semasi hanya sebatas omongan, jangan pedulikan. Kalau udah sampai main tangan, gue gak akan biarkan. Karena melawan justru akan menjadikan kita semakin buruk di mata orang. Cukup diam dan nikmati dan jalani kisah kita berdua, ya. Hehe, ya. Permisi, ini ayam goreng, dada, dan ini paha. Makasih mas, ucap Ipung. Mau gue suapin apa makan sendiri? Tuh kan, katanya diem aja, jangan nunjukin secara frontal. Tapi lo yang mancing-mancing, gimana orang gak kepikiran kita belok? Ipang tertawa cekikikan, apalagi ketika melihat Ipung menghabiskan gelas Ipang juga alias 2 gelas sekaligus. Hah, masih pedas? Ipung mengangguk. Mas, es teh 1, teh hangat 1 ya. Kok teh hangat? Kalau pedas lebih baik jangan minum es, minum yang hangat biar cepat luntur pedasnya. Oh, lagi sambelnya? Kagak, sambel setan. Gue gak sanggup. Lagi pula, Boti gak boleh banyak-banyak makan sambel. Ntar mencret. Habis ini gak bisa dipakai. Hah, siapa juga yang mau make? Gue capek. Ah, yakin? Ya udah, kalau lo gak mau make, gue aja yang make. Set, ucap Ipung mengeluarkan kondom yang tadi ia beli dan meletakkannya di atas meja yang membuat Ipang panik dan mengambil lalu memasukkan ke dalam sakunya. Ya udah, malam ini gue pakai ini kondom. Sekali-kali biar aman. Jaga-jaga, biar gak mubazir. Tapi kali ini aja ya. Karena lebih mantep kulit sama kulit seperti biasa, ucap Ipang tersenyum manis, mengedipkan mata pada Ipung yang membuat Ipung salting. Tuh, kenapa? Sange, tanya Ipang. Kebelet kencing, gara-gara minum es teh 2 gelas. Gue kencing dulu ya. Ucap Ipang geleng-geleng sembari menikmati makan malamnya.
Dan saat Ipang menikmati makan malamnya, HP Ipung berbunyi. Ipang pun melihat siapa yang menelpon Ipung. Dan ternyata Om Ihsan. Ipang pun memberanikan diri mengangkat. "Pung, lo di mana?" Bang, ini gue Ipang. Kita lagi makan. Ipung masih di toilet kencing. Gimana bang? Ipung suruh pulang ya habis ini. Soalnya ada sepupunya yang pulang dari luar negeri. Aku juga OTW ke rumahnya sekarang. Oke bang. Tut. Siapa bang? Oh, om lo. Ihsan, ngapain? Cepetan makan. Habis ini gue anterin lo ke rumah Om Ihsan. Ada apa? Lo disuruh pulang ke rumah lo. Bang Ihsan juga OTW ke sana. Dia bilang ada sepupu lo baru balik dari luar negeri. Erik, maksud lo? Ya nggak tahu. Bang Ihsan nggak nyebut nama. Kenapa dia dadakan pulang? Ya udah, cepet makan. Abis ini gue anterin lo ke rumah Bang Ihsan. Gak mungkin kan gue nganterin lo ke rumah lo? Anterin gue, Pang. Hah? Iya, anterin gue langsung pulang ke rumah gue sendiri. Gila, lo gak takut diajar bokap lo? Gue gak peduli, gue capek. Gue mau jadi diri sendiri. Kalau perlu gue tunjukin sama bokap kalau lo cowok gue. Pung, sebaiknya jangan gegabah. Ini bukan gegabah, Pang. Ini karena gue sudah lama kepingin bawa lo ke rumah. Dan gue rasa sekarang lah kesempatan itu. Tapi Pung, lo jangan takut. Pung, please. Ipang diam. Pang. Ya sudah, tapi sebentar aja ya. Abis itu gue langsung balik. Ya iyalah, kan gue juga baliknya sama lo. Ipang pun tersenyum dan keduanya pun makan bersama. Di rumah Ipung. Ya, di rumah Ipung sendiri, mobil Ihsan baru saja datang. Ya, setelah mengantarkan Bang Irwan kekasihnya, Ihsan langsung menuju ke rumah Ipung. Dan begitu Ihsan selesai memarkirkan mobilnya dan baru turun dari mobil. Bro, Erik. Gue kangen sama lo, ucap Erik memeluk Ihsan. Sama, badan lo makin gede aja, udah nyaingin Ipung. Mana dia? Kok belum pulang-pulang? Udah gue suruh pulang kok. Mungkin masih di jalan. Gue ngerti kok. Tante udah cerita. Gue juga tahu kalau Om sampai sekarang belum menerima. Lalu gimana lo sendiri? Pasti udah punya cewek bule ya? Atau jangan-jangan lo belok juga? Gue masih normal ya. Meskipun di LA banyak sekali teman gue yang sejenis lo sama Ipung. Aduh, gue heran. Om sama ponakan sama kelakuannya. Kok bisa sih? Gak janjian, gak direncanakan. Namanya cinta. Datang tiba-tiba. Berawal dari pertemuan gue sama penjaga gedung kosong. Akhirnya dia menjaga hati gue yang selama ini kosong. Oh iya. Gue ikut sedih dengan kabar Ahsan. Jujur gue gak nyangka. Besok anterin gue ya ke makam Ahsan. Oke. Erik, ayo nak, makan. Makanan sudah siap. Ihsan, syukurlah udah datang. Ipung mana? Ditelepon-telepon tapi gak diangkat-angkat. Udah Ihsan suruh kok mbak, paling bentar lagi datang. Ya sudah, kita makan duluan saja. Dan begitu ketiganya hendak masuk, dari gerbang terdengar suara motor. Seketika ketiganya menoleh, melihat Ipang sama Ipung yang baru turun dari motor. Pung, gue langsung balik aja ya. Gak bisa, lo udah janji Pang, temenin gue, ayo. Pung, Rik. Seketika Erik berlari dan memeluk Ipung di depan Ipang. Lalu Bang Ihsan menghampiri Ipung yang terlihat kebingungan. Lo makin ganteng aja Pung. Body lo juga makin keren. Oh ya, kenalin, ini Ipang kan? Seketika baik Ipung maupun Ipang terkejut karena sepupu Ipung itu mengetahui Ipang. Pasti lo yang kasih tahu ya San, ucap Ipung, dan Om Ihsannya itu hanya tersenyum. Nanti aja ngobrolnya, sekarang kita masuk dulu. Makan malam sudah siap. Bang, barusan kita udah makan kok. Ya makan lagi lah, ucap Bang Ihsan. Makasih bang, tapi gue langsung aja balik, udah malam. Soalnya besok gue masuk pagi. Gue juga masuk pagi. Udah nginep sini aja, pulang subuh. Perdana nginep di rumah gue sendiri. Tapi ayolah, please. Gue mau kenalin lo sama mama. Tapi Pung. Ayo bang, jangan malu-malu, ucap Bang Ihsan merebut motor Ipang. Lalu Ipung menarik Ipang masuk ke dalam rumahnya. Ipang jadi malu dan minder. Ternyata
Gosip Ipung orang kaya benar-benar nyata adanya. Rumahnya begitu besar dan di luar sendiri Erik dibuat heran oleh kelakuan Ipung. Baru kali ini gue lihat Ipung segitunya. Ya begitulah, namanya cinta. Tinggal cowok lo yang belum gue tahu seperti apa sih cowok yang bikin saudara kembar Ahsan jatuh cinta. Ntar juga lo tahu sendiri, ucap Ihsan, dan keduanya pun masuk. Dan di dalam sendiri Ipang merasa deg-degan. Pang, ayo. Mah, Ipung? Mah, kenalin, ini Ipang. Seketika wajah Mama Ipung menatap Ipang yang membuat Ipang cemas. Ekspresi wajahnya datar, lalu langkah kakinya berjalan perlahan. Dan begitu Mama Ipung mendekat, kamu ternyata anak yang bisa merubah sikap anak tante. Mari kita makan, ucap tante tersenyum. Makasih tante. Seketika Ipang mengelus dada, begitu juga Ipung merasa senang saat mamahnya menerima Ipang. Ya, Ipung tahu jika mamahnya yang menerima anaknya apa adanya dan tak pernah ikut campur urusan pribadinya, meski tak membebaskannya begitu saja. Ya, keempatnya kini berada di meja makan dan bersiap makan malam bersama. Om kemana tante? Celetuk Ipang yang entah kenapa tiba-tiba saja berani menanyakan kemana Papa Ipung. Oh, ada meeting di luar kota, palingan besok pagi pulang. Syukurlah, biar gak mengganggu suasana, ucap Ipung yang membuat semua memperhatikannya. Suasana jadi hening dan Ihsan pun mencoba untuk mencairkan suasana. Pang, ayo Pang, jangan malu-malu. Nih Pang, di sini emang jarang makanan kayak Mas Rocky, tapi sesekali coba ini, spaghetti seafood buatan mamahnya Ipung, pasti suka. Iya bang, makasih. Ayo nak Ipang, jangan malu-malu. Ini juga ada capcay, ayam balado. Ayo, jangan malu-malu, silakan. Makasih tante. Oh iya bro, dalam rangka apa lo pulang? Udah bosen di LA? Pung, dia pulang juga karena papanya mengurus perusahaannya. Kan kamu tahu papanya sakit-sakitan. Gitu. Ya baguslah. Jangan bandingin aja sama gue. Toh bokap gue masih sehat. Lagi pula bokap benci banget sama gue dan gak butuh gue. Kan bokap yang bilang sendiri kalau dia udah gak nganggep gue sebagai anaknya. Pung, ucap Ihsan menggertak Ipung. Dan Ipung pun terdiam lalu menatap mamanya dan menggenggam tangan mama. Mah, maafin Ipung ya. Ipung, Pung, bagaimanapun kamu satu-satunya pewaris perusahaan keluarga. Papamu seperti itu karena tidak ingin anaknya terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan menyimpang. Semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Begitu juga mama sama papa. Hanya saja mama masih bisa menerima dengan banyak pertimbangan. Apalagi banyak perubahan yang mama bisa rasakan dalam diri kamu. Semua ada positif dan negatifnya, ada baik dan ada buruknya. Ya, meski di mata semua orang tetap saja buruk. Dan hal baiknya yang mama temukan saat kamu mengenal Ipang adalah kamu sangat berbeda, melakukan hal yang tidak pernah mama bayangkan. Rela bekerja di Alfa, rajin, mandiri, tak lagi pemalas, gak manja lagi sama mama. Gak pernah minta apapun lagi. Gak pernah bergaul mabok-mabokan kayak dulu bersama teman-temanmu yang dulu. Dan kamu hanya fokus pada pekerjaan dan pada satu orang, yaitu Ipang. Dan perubahan itu semua mama dapat menilainya. Buruknya, kamu memiliki ayah yang intoleran dengan hal seperti ini. Apalagi menyangkut sebuah penyimpangan. Dan kamu tahu seperti apa papahmu. Kalian sama-sama keras. Dan PR-nya adalah kamu harus bisa menaklukkan dan meluluhkan hati papamu. Ipung diam, memainkan spaghetti dengan sendoknya. Tante, saya yakin Ipung bisa mengambil hati papanya, ucap Ipang yang seketika membuat tante dan yang lain tersenyum memperhatikannya. Ipang, terima kasih ya. Tante berharap pertemanan kalian dapat menjadikan Ipung semakin baik lagi. Dan kalau ada apa-apa, kamu bisa lapor sama tante. Rumah ini terbuka untuk kamu. Terima kasih tante. Itu artinya Ipang boleh nginep sini kan mah? Tentu saja, kamu harus sering-sering pulang. Sampai kapan kamu merepotkan Ihsan terus? Gak apa-apa kok,
Lagi pula semenjak kepergian Ahsan, Ihsan kesepian di rumah. Makasih ya San, titip ponakanmu yang nakal ini. Ma, Ipung udah gak nakal. Pang, malam ini nginep sini ya. Siapa yang ngizinin dia menginap sini? Mas? Papa tidak mengizinkan orang asing menginjakan kaki di rumah ini. Di rumah ini tidak menerima manusia yang menyimpang. Virus. Papa? Pung, tenang, ucap Bang Ihsan menahan pundak Ipung. Gara-gara berteman denganmu, putraku jadi pembangkang. Keluar kamu dari sini dan jangan pernah dekati Ipung. Papa! Seketika Ipang sedih. Maafin saya Om, tapi saya benar-benar menyukai anak Om. Pung, gue balik. Pang! Jangan coba-coba mengejarnya, ucap Papa Ipung yang membuat Ipung marah. Pung, tahan, ucap Bang Ihsan dibantu Erik yang menahannya. Papa keterlaluan. Kamu yang keterlaluan. Lihat, kamu benar-benar jadi pembangkang, memalukan. Benar-benar gak bisa dibanggakan. Lihat, saudara sepupumu, Erik. Harusnya kamu ngaca. Harusnya kamu mencontoh Erik. Pintar, berprestasi, berbakti pada orang tuanya. Tidak seperti kamu, pembangkang. Kamu benar-benar anak yang tidak bisa dibanggakan. Gue juga gak butuh punya bapak seperti lo. Lah, Papa, jangan, teriak Mama Ipung saat melihat putranya ditampar oleh suaminya. Lalu segera menghampiri Ipung dan memeluk Ipung yang dengan sorot mata tajam menatap papanya dengan tatapan dendam. Di jalan sendiri Ipang terlihat sedih, pikirannya kacau balau. Sembari mengemudikan motor, ia menangis. Lagi-lagi Ipang sadar jika hubungan dengan Ipung membawa pengaruh besar pada Ipung. Tak hanya pengaruh pada perubahan diri Ipung sendiri, tapi juga berpengaruh pada hubungan anak dengan orang tuanya. Dan hubungannya itu memperburuk hubungan itu sendiri. Ipang jadi menyalahkan dirinya sendiri. Apa yang harus Ipang lakukan saat ini? Apa Ipang harus menuruti ucapan papanya untuk menjauhi Ipung? Rasanya Ipang tidak sanggup dan tidak mungkin. Rasa cintanya sudah terlanjur besar pada cowok Alfamart itu. Lantas apa yang harus Ipang lakukan? Apa Ipang harus menghindari Ipung untuk beberapa saat sampai suasana reda dan pikiran tenang? Ya, Ipang akan mencobanya, meskipun jujur pasti akan sangat berat untuk menahan rindu. Namun ini semua terpaksa Ipang lakukan demi kebaikan Ipung, sembari mencari solusi bagaimana hubungan keduanya nanti bisa tetap berjalan. Juga mencari solusi agar hubungan Ipung dan papanya membaik. Ya, Ipang sudah memutuskan untuk menjaga jarak sementara waktu agar keduanya bisa sama-sama berpikir menemukan cara agar masalah ini bisa teratasi. Ipang pun mencoba tenang dan mempercepat laju motornya. Dan ketika di jalan, HP Ipang berbunyi. Ipang mengira pasti Ipung menelponnya saat ini. Ipang mencoba mengabaikannya. Namun panggilan itu tak kunjung berhenti-berhenti. Rasa cemas dan penasaran membuat Ipang meminggirkan motornya dan berhenti di pinggir jalan. Lalu mencoba mengangkatnya dan ternyata dari IP adiknya. Loh Pe, ada apa? Abang di mana? Ganggu gak nih? Ini mau pulang. Loh, gak nginep di rumah Bang Ipung? Kagak, besok masuk pagi. Biasanya juga masuk pagi tetap nginep, tumben. Bawel, ada apa Pe? Oh, nitip jasuke dong Bang, Ipe lagi pengen jasuke nih. Apalagi? Sama tempura kek, apa kek? Ya udah, kalau ada ya. Ya, makasih ya Bang gue yang paling ganteng. Buatin teh jahe panas ya, abang kedinginan nih. Iya, siap. Ya, Ipang pun mengemudikan motornya ke pasar malam dan mencari jajanan untuk adiknya. Di sana ada jasuke dan macam-macam jajanan lainnya. Ipang pun memesannya dan ketika memesan, HP Ipang berbunyi. Kini giliran Ipung menelponnya. Ipang panik, tapi sengaja tak mengangkatnya dan mengabaikan. Bahkan terdengar Ipung mengecatnya berkali-kali namun Ipang tetap tak memperdulikannya. Dan begitu selesai membeli jajanan untuk Ipe, Ipang pun langsung pulang. Dan tak lama kemudian motor Ipang sampai. Ipang pun masuk dan buru-buru membawa pesanan adiknya. Sepertinya Ipe sedang di belakang karena aroma teh jahe hangat tercium di hidung Ipang. Ipang langsung ke belakang dan benar saja Ipang melihat adiknya sedang menyeduh teh jahe. Pe, nih jajanannya. Taruh situ Bang, nih teh jahenya. Seruput, ucap Ipe menyeruput teh jahenya. Namun ada satu hal yang terlihat sedikit mengganjal. Loh, kok bikin 3? Yang satu buat siapa, Pe? Buat Bang Ipung. Ipung? Lah iya, dia di kamar noh.
Seketika Ipang langsung berlari masuk ke kamarnya. Dan begitu Ipang membuka pintu kamar, cekrek, dek. Ipung, kok lo bisa ada di sini? Lah, lo nggak lihat sendal gue? Tapi kan, set, brak. Pung, lepasin gue, Pung. Nggak akan ada yang bisa memisahkan kita, sekalipun bokap gue sendiri. Cups, Pung, gue mau ngeteh. Ah, nanggung. Ngenshot dulu baru ngeceh. Bang Ipung, Bang Ipang, tehnya udah nih.